aku mau atmosfer ini tetap terjaga tempat ini. Haleluya. Nah ini dia, mereka romantis sekali, saling memuji, saling mendukung kayak gitu ya, menghimbau. Ya, jadi menghimbaunya gini. Terus dia bilang, honey look at me. Do I have to make up? Katanya, no you look beautiful. Katanya, oh. Itu aja sih. Nah, next ya. Nah, sebenarnya yang mereka bagian tuh ceplok gitu kan. Aku orangnya terus terang belajarnya harus bener-bener dari sistematis banget gitu. Ini tuh apa sih latar belakangnya sampai tujuannya apa itu. Jadi tadi kalau ada yang ngeliat bukuku udah hancur banget karena aku bolak-balik ini, oh ini harusnya di depan nih, gini. Jadi aku nggak tahu nih, kita coba, saya usahain banget, aku minta tolong Tuhan tolong supaya ini bisa dipermudah untuk kita semua bisa dengar gitu ya. Nah, dasarnya dari Prosperous Soul ini yaitu 3 Yohanes 1 ayat 2. Semua pasti tahu, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini awalnya kemarin sempat aku kasih teaser kan, kenapa Stephen De Silva bagian tentang hal ini. Dia seorang accountant tapi akhirnya dia justru jadi teacher tentang financial zozo ini. Jadi dia kalau ada kliennya datang untuk konseling, mau agama apapun, dia akan share ini tanpa membawa kliennya itu jadi harus terima Yesus kayak gitu. Tapi dan itu works gitu. Banyak yang terlepas dan mengalami breakthrough keuangan itu dengan melakukan hal ini gitu. Nah, awalnya dia dapat penglihatan tentang seperti ini, kayak kantong-kantongnya hadiah-hadiah Santa Claus gitu. Di dalamnya ada isi batang-batang emas, dia bilang. Nah, itu dari berbagai negara. Kalau kita lihat di ayatnya, Yesaya 60 ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Nah, dia waktu melihat itu, dia bilang, langsung dia kelilingin hartanya katanya. Gak mau dia tinggalin dari situ. Begitu ada yang deket, dia langsung jagain katanya. Pokoknya dia gak mau harta itu lari dari dia. Dia jagain, dia mondar mandir. Pokoknya dekat banget. Dia maksudnya dia begitu itu dibagiin, dia dapat lah gitu kan. Terus dia ini, terus kapan nih kok gak dibuka-buka ya? Terus dia nanya, kapan sih kok gak dibuka-buka? Enggak, itu nggak bisa dibuka katanya. Karena kalau dikasih sekarang justru umatku akan hancur gitu. Jadi kapan Tuhan? Ya ini tugasnya kamu untuk bikin umatku itu untuk punya capacity untuk mengelola kekayaan yang besar banget. Jadi isunya bukan not lack of money, kita nggak kekurangan uang sama sekali. Percayalah bahwa harta itu, kekayaan bangsa-bangsa itu udah disiapin buat kita. Aminin itu, imani itu bahwa kita nggak akan kekurangan keuangan. Yang ada adalah itu banyak banget. Itu ada dolar, ada yen, ada euro, ada dari mana-mana itu punya kita. Tinggal dicairin aja, ya kan? Amin. Buku ceknya banyak banget ya. Nah, ini Nah, jadi breakthrough ke prosperity, kuncinya cuma satu, gimana kita bisa stewarding God's blessing, dan karung-karung itu akan kebuka buat kita. Ya kalau teman-teman tahu, nggak mungkin lah saya ngasih ke Ele berjuta-juta uang, terus nanti bakalan dihabisin cuma buat beli Play-Doh mungkin. Padahal itu misalnya untuk bertahun-tahun hidup ya. Nah, justru itu akan merusak dia ya gitu kan. Kalau misalnya Tuhan juga mau kasih kekayaan bangsa-bangsa yang begitu banyak ya, tapi kalau saat itu kita nggak siap, yang ada malah kita hancur sendiri ya kan. Dan ini yang Tuhan bilang, kita harus seperti ini, demikianlah hendaknya orang memandang kami, kita ya. Our job is not to gain money, but to be faithful. Sederhana. Kita kan selama ini rasanya kita kerja keras to gain money kan, padahal itu bukan job kita. Job kita adalah hanya untuk faithful. Aku waktu kata, hah? Itu doang? Faithful? Ya, soalnya it's God's time to promote and bless us gitu. Bukan urusan kita.
Yang ada kita harus cuman faithful dari perkara kecil sampai perkara besar gitu kan. Kayaknya udah dibagiin Bro Yeng juga itu ya. Only the completely faithful and the perfectly trusting sons and daughters who could bear the weight of His glory and share in His kingdom. Bayangin deh, glory of God itu kan masif ya, dibilang kemarin masif kan, gede banget. Mungkin gak sih kita bawa pakai plastik bag? Gak mungkin kan? Gitu. Ya kita kayak itu, kalau kita dikasih sekarang mungkin kita pasti plastik bag. Jadi bakal ambrol semua ya, bahasa ambrol itu apa ya? Brodol juga. Brodoli. Ya. Harusnya apa lah, yang kuat apa sih yang bisa menampung itu semua ya kan? Kalau enggak bakal bocor di mana-mana dan ngotorin jalanan ya nggak sih? Nah itu yang kita lakukan gitu. Power tuh macam-macam, bisa money, yang cewek bisa beauty, riches, authority ya kan? Nah itu power juga masuknya. Nah power itu yang akan mengeluarkan apa sih sebenarnya ada di dalam hati kita, ya kan? Di Alkitab bilang di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Ya. Nah, yang kita tahu Tuhan tuh selalu tertarik banget sama hati kita. Nyolek ini apa? Mutip perkataan Lexi. Yang penting hati ya. Karena Lexi kan hati ya. Tapi emang itu bener banget. Itu bener banget. Mau kita sebagus apapun di luar, kalau hati kita busuk istilahnya, itu nggak banget gitu. Sebaliknya mungkin di luar, mungkin kita nggak punya teman karena orang semua benci kita gitu. Tapi Tuhan tahu hati kita gimana sebenarnya, hati kita sama Tuhan, hati kita sama orang lain. Justru itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, ya nggak sih? Nih, our heart in area of wealth is like a blender without lid. Aneh banget perumpamaannya, gak ada yang lebih keren gitu. Masa hati kita kayak blender sih, apalagi gak pakai tutup lagi kan. Jadi kebayang kan awal-awal kemana-mana aja. Aku bilang ke Kak Grace tadinya, Kak Grace bagian tentang blender dong, karena aku sebenarnya agak apa sih blender ya gak? Kak Grace juga bilang, gue juga gak dapet tuh blender. Tapi itu bener banget. Jadi gini, semoga bisa dimengerti ya. Jadi hati kita tuh kayak blender, dan Tuhan adalah orang yang mau bikin jusnya gitu kan. Tinggal Tuhan pencet powernya dan hati kita bakal mengolah semua ingredient yang ada di dalamnya gitu kan. Ingredientnya apa di dalamnya? Yaitu tadinya ada, dia ngomongnya kan bahasa Inggris ya, jadi big T and small T kan. T besar tuh truth, kebenarannya. T kecil yang lain-lainnya lah ya, segala kebohongan-kebohongan yang kita percaya. Mana yang lebih banyak kita masuk ke dalam hati kita, nah itu juga yang bakal keluar ya nggak sih? Waktu banyak kan T-nya, banyak kebenaran yang masuk di situ, itu yang juga akan keluar-keluar, muncrat-muncrat keluar, tumpah-tumpah keluar ya nggak? Sebaliknya kalau yang banyak masuk, yang banyak diolah adalah lie, ya yang keluar hasilnya lay-lay itu, bukan lay-lay Batak. Itu attitude gitu ya, itu sikap gitu ya. Nah kalau teman-teman udah pernah melakukan iseng-iseng lagi nggak jelas ngapain, paperclip waktu kita berusaha lurusin akan tetap bengkok nggak sih? Mau serapi apapun. Kemarin depan saya tuh ada yang bawa tang loh, bahkan dia ngeluarin kayak pisau serbaguna gitu, ada tangnya, dilurusin sama dia tetap nggak berhasil, nggak jadi lurus gitu kan? Ya memang karena poverty seperti itu, akan selalu ada bandnya. Ya kita akan, kehidupan kita akan membawa kita cenderung untuk balik ke attitude itu lagi. Itu suatu yang natural banget, ya nggak sih? Yang tadi kita Grace tentang poverty yang biasa banget, oke lah, cukup lah gue dengan segini, keadaan gue begini aja, gitu-gitu. Itu suatu yang natural banget, pasti akan kita gampang banget untuk ngelakuin itu. Nah itu sebabnya kita harus, waktu itu terjadi, kita coba lurusin lagi. Dan waktu kita bolak-balik, akhirnya patah, broken. Nah, kemarin itu kita berdoa, orangnya sama doanya udah panjang banget. Ada yang masih nggak patah-patah juga, sampai terakhir nggak patah juga. Suruh ambil tang aja potong. Ya, jadi mungkin nanti bisa kita lakukan kayak gitu di kelas-kelas nanti ya. Ini kan ringkasannya aja. Nah, jadi caranya untuk menyingkirkan kemiskinan, ya udah kita jangan lakukan semua attitude yang melambangkan spirit of poverty. Ringkasannya, aduh kecil ya. Intinya spirit of poverty ini, kita
cemas, coba ya. Mungkin kita cemas, terus kita lebih pasrah aja lah gitu kan. Bukan ke confident in God, tapi dia malah afraid of God. Takut gue nanti dihukum sama Tuhan kalau kayak gini. Ya, terus ada stress overwhelmed. Jadi stress banget gitu, kayak exhausted banget gitu kan. Terus misalnya aku tuh korban dari keadaan begini, aku keluarga, emang dilahirkan di keluarga miskin gitu kan. Terus ada kamu tuh lebih jadiin uang tuh master kamu gitu, lebih kita melayani uang, jadi kita kejar uangnya gitu. Nah, kita feeling fear, merasa takut, kita nih provider, gue harus sediain nih, kalau enggak keluarga gue nggak makan dong, misalnya kayak gitu. Itu spirit of poverty. Kalau gue nggak masuk kerja, kalau gue nggak ini, nanti mau makan apa, kayak gitu misalnya. Nah, ada mistakes are permanent, udah sekali salah, udahlah, udah terlambat lah, semuanya udah terlambat gitu misalnya. Ada apalagi ya, ngerasa berusaha banget lah untuk memberi tuh kayak susah banget, pengen sih memberi tapi gimana ya, udah nggak ada lagi sisanya, kayak gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, sebaliknya kalau prosper soul yang kita alamin ya pasti yang baik-baik lah, God is provider dan segala macam, lawan yang tadi. Nah, tadi yang Mamon udah sempat dibilang Kak Grace. Nah, ini lambangnya lain lagi, ini ada di sini nih, aluminium foil, tahu kan yang suka bungkus-bungkus makanan ya. Nah, itu pertama di jangan dibakar, Jan. Sarapan bubur ya. Nyarap bubur ya. Nah, itu tadi kita dikasih lempengan gitu kan. Terus sekarang kamu remet-remet jadi bola ya kan. Supaya itu ngelambangin bahwa kita masternya dari mamon ini gitu. Bukan kita yang dikuasain, justru itu. Dan ini nggak boleh dibuang loh. Kalau tadi paperclip waktu dipatahin kita suruh buang. Itu spirit of poverty. Setengahnya dibuang, setengahnya disimpan di sini. Nah, karena kita masih harus berjuang untuk ngelurusin tadi kan yang sisanya ini, dan akan kita patahin lagi sampai itu nggak ada lagi dalam hidup kita. Nah, yang bowl ini justru foilnya ini justru kita simpan karena ini memang harus kita pakai, kita gunakan gitu. Uang ini, mamon ini. Nah, tadi udah Kak Grace bagian, money is good servant but terrible master. Nah, bedanya spirit of mammon sama poverty. Nah, tadi kan kayaknya gitu banget kan si poverty ya begitu. Nah, sebaliknya si mammon itu justru kita tuh lebih gini, lebih ke promosi diri sendiri kayak gitu. Lebih kayak kita striving, kita harus maju terus lah. Pokoknya aku harus berhasil, aku harus ini gitu, kayak membuktikan diri, materialisme, self promotion, terus kebanggaan gitu, kayak pengen mencapai hal tertentu tuh, terus nafsu, lust of possession, nafsu pengen punya ini, dia punya itu, gue harus juga punya nih, misalnya kayak gitu. Iri gitu, trust in fame, harus tereksis, harus terkenal gitu kan. Terus slavery itu addiction, jadi kecanduan, jadi misalnya workaholic misalnya malahan. Nah, terus living in bondage, jadi terikat gitu. Nah, kalau poverty yang tadi kebalikannya, malah kita kayak malah menarik diri, kayak kita bersalah, kita korban tadi seperti dan kita ngerasa nggak cukup, ini cuma segini aja gitu yang gue punya. Semua tadi poverty dan mammon akarnya cuma satu, orphan spirit. Roh kita anak yatim ya, nggak punya bapak ya. Nah, itu dikalahkannya cuma oleh satu, yaitu spirit of adoption. Kalau kita discern ada seperti itu misalnya di teman kita, di keluarga kita, di gereja kita gak ikat itu dan kita kalahkan dengan, kita lepaskan dengan spirit of adoption. Nah, itu dia tadi yang udah dibagiin juga, Roma 8 ayat 15. Nah, mungkin tentang orphan spirit ya. Sebenarnya itu aku agak-agak juga waktu kemarin tahu sih, kemarin kan juga sempat dibagikan kan orphan spirit, akhirnya kita didoain father's blessing, mother's blessing gitu ya. Tapi aku sebenarnya masih belum paham lebih tentang orphan spirit tuh gimana sih maksudnya. Jadi ini gambaran dia, mudah-mudahan gambarnya bagus. Gambar bebek aja diketahuin Ella. Nah, ini ceritanya kursinya Tuhan ya. Gimana sih dia bikin kursi? Nah, inilah ceritanya ya. Ini kursi Tuhan dan ini kita. Nah, saat ini Yesus itu masih di sini.
Yesus ya kita lambangkan dengan crown ya, saya nggak bisa gambar Yesus. Terus ini Holy Spirit gambarnya awan, nggak bisa gambar burung, jadi gambar awan aja ya. Percayalah ini Jesus, ini Holy Spirit, oke? Nah gap antara kita sama Bapa itu disebut orphan spirit, yang membuat kita kayak jauh banget ketemu sama Bapa. Nah puji Tuhannya ada Jesus, ada Holy Spirit yang akhirnya membuat ini menjadi kita nggak ada jaraknya lagi. Yesus nggak di sini juga, ya kan? Pindah dia, ini kita jadi bisa deket, ketemu sama Bapa. Yesusnya juga di sini jadinya, terus Holy Spiritnya di sini, gitu. Itu maksudnya orphan spirit. Nggak ada lagi jarak kita sama Bapa. Yang tadi dibilang lucunya dia eksperimen tadi ya, financial zozo, dia counseling orang-orang yang punya masalah keuangan, pasti akarnya kalau dicari ada masalah sama bapaknya. Kayak gitu. Kalau kita tahu fungsi bapak itu apa? Dia punya 3 fungsi. Seorang bapak di dunia maupun bapak Tuhan kita ya. Protection. Seorang ini bapak-bapak di sini siapa? Protection, provision, identity. Ya, itu masalahnya pasti di seputaran itu. Nah, oke lanjut aja ya. Our identity. Kalau tadi protection, provision udah tahu semua ya. Lebih ke identity, kita balik lagi ternyata identity kita yang ada di mana itu yang karena itulah jadilah kamu sempurna sebab Bapamu di surga itu sempurna. Matius. Matius kata David ya. Nah, itu apa namanya? Itu sejujurnya aku juga waktu baca ayat itu, ini ayat klise nggak sih bahwa kita bisa jadi sempurna? Ya nggak? Gitu. Kenyataannya kayaknya jatuh-jatuh juga gitu. Masuk ke gereja baca firman Tuhan kayaknya ada kok jatuh-jatuh juga gitu kan. Gimana? Matius 5 bener loh David. Ayat 48. Matius 5 ayat 48. Bacain tuh boleh nggak? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Amin. Dan mau tahu kenapa akhirnya ini make sense buat aku? Perfection yang disebut di situ, memang kalau di Greek itu dibilang to have no blemish, no error, no misstep. Jadi seperti yang kita tahu tentang sempurna lah, nggak cacat, ya nggak sih? Itu di bahasa Greeknya. Tapi di Hebrew, di bahasa Ibrani, artinya beda banget. To have function as it designed. Jadi sempurnanya itu, gitu. Dia ngasih contoh si John the Rockefeller ya. Udah pernah tahu kan, terkenal banget, kaya banget kan dia ya. Dia punya nickname tuh Octopus. Saking dia bisa pegang banyak hal, banyak usaha mungkin ya. Sampai di nickname-nya dia Octopus. Nah, banyak berita miring tentang dia. Banyak yang orang anggap dia jelek. Tapi lepas dari itu si Stephen De Silva bilang sebenarnya dia perfect. Kenapa? Karena dari pengertian ini. Karena dia melakukan seperti dia didesain. Jadi latar belakangnya mamanya itu memang seorang yang religius ya, tapi papanya tuh loser katanya dia. Nah, mamanya tuh bilang bahwa kamu harus nanti hidup, kamu building wealth untuk help women, help black, poor. Jadi 3, women, black, poor. Dan dia lakukan itu. Gitu. Apa yang ditaruh sama mamanya saat itu yang dia lakukan sampai dia bisa punya wealth sebanyak itu. Dan dia tetap konsisten dengan untuk menolong wanita, kulit hitam sama orang miskin. Kayak gitu, itu dia mamanya. Jadi ya tadi, penting banget yang tadi Kak Saski bagiin itu. Kita harus tanya, kadang ya kayak si Stephen De Silva bilang, ya saya accountant gitu. Tapi waktu Tuhan bawa saya, Tuhan kamu tuh maunya sebenarnya aku jadi apa sih? Tiba-tiba dia dibawa ke suatu suasana saat dia lagi gini, ngobrol sama anjingnya ya, Queenie namanya. Dia ngobrol sama anjingnya, Queenie, terus dia ngajarin anjingnya untuk nyerang. Nyerang siapa sih? Lupa. Oh, nyerang duck ya? Ya, seru nyerang duck. Dia aja, Queenie, nanti kamu ini, dia pokoknya gitu-gitu kan. Terus dia mikir, hah, masa aku suruh apa? Jadi pelatih anjing atau apa ya maksudnya? Apa tuh maksudnya apa tuh kayak gitu? Tapi ternyata lebih ke teaching.
Ternyata Tuhan desain dia untuk teaching, dan saat ini dia memang kan sebagai teacher kan, walaupun profesi dia adalah accountant gitu. Nah, jadi belum tentu profesi kita sekarang ini adalah sebenarnya Tuhan desain kita itu, walaupun akhirnya ya awalnya dari accountant itu kan, dia akhirnya bisa jadi teacher untuk masalah finansial juga gitu. Jadi kayak gitu, jangan berpikir bahwa profesi kita sekarang, ya syukur sih kalau akhirnya sama sih ya, tapi belum tentu itu adalah callingnya kita, itu bisa kita didesain untuk itu. Coba kita cari, aku sendiri waktu saat itu waktunya sebentar banget, 30 detik suruh dapetin itu. Ada yang memang langsung dapet, saat itu aku kenapa aku banyak banget ya, yang mana yang bener ya gitu kan. Jadi dibawa ke sini gitu kan. Nah, jadi aku encourage teman-teman untuk coba deh kita cari. Jangan sampai waktu kita udah terbuang umur 57 tahun, dia ngasih contoh, ada ibu-ibu umur 57 tahun dan dia baru dibawa ke 5 tahun dia hidup waktu dia didesain untuk jadi sesuatu, dan dia baru lakukan itu di sisa hidupnya. Rugi banget kan? Mumpung kita masih muda sekarang, buru-buru kita tahu kita tuh desain buat apa sih Tuhan sebenarnya gitu kan. Jadi bisa maksimal gitu, bisa optimal gitu apa yang kita lakuin ke depan ini gitu. Nah, ini keren gak ini bahasanya? We have to pay attention what we do not pay attention. Ya, justru hal yang kemarin-kemarin lah ya, kita nggak perhatiin gitu. Mulai ini kayaknya sih aku mengambil kesimpulan Zozo tuh kayaknya sebenarnya ke situ yang sebenarnya nggak kita sadarin, yang Radit bilang subconscious ya, yang di bawah alam sadar kita kok itu semua gitu. Tapi justru kita harus memberi perhatian lebih di situ gitu. Nah, ini tadi sempat aku bilang, seberapa sering sih kita berdoa, yang ibu-ibu nih ya, Tuhan jadiin anakku pintar, ya supaya dia nggak dibilang goblok, kan? Atau nanti dia ketika pelajaran dia nggak naik kelas, ya doa Tuhan berikan dia kepandaian, hikmat, gini. Padahal sih sebenarnya kita dari rasa takut, nanti kalau anak gue ketinggalan gimana gitu kan? Atau misalnya selfish ambition, misalnya itu karir biasanya kalau selfish ambition. Tuhan, aku percaya promosian dari Engkau Tuhan adalah bagianku, gini. Padahal karena kita ambisi kita untuk dipromosiin kayak gitu. Nah, yang kayak gini kan kita berpikir orang kita doa kok, kita minta kok ke Tuhan, apa salahnya gitu kan? Rohani banget itu berdoa loh, minta anaknya pinter, minta promosi, kemuliaan Tuhan gitu kan. Tapi itu kita perlu cari tuh, ada nggak sih motivasi kita masih tentang karena fear, karena selfish ambition, gitu. Beda tipis banget. Itu susah banget. Aku mau praktekin di rumah berdoa, iya fear lagi itu. Mau berdoa, Tuhan berkati suamiku gini. Fear lagi gitu kan. Jagain Tuhan supaya enggak fear lagi ya. Gimana caranya ya supaya itu keluar dari love. Oh Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, aku mencintai dia Tuhan, dan aku serahkan dia padamu Tuhan, Kau yang jagain gitu ya. Mungkin gitu kali doanya. Saya masih belum ketemu sih, karena ujung-ujungnya kayak masih fear lagi gitu. Cerca list of life. Nah tadi Kak Grace ya tempat bagian dikit itu panjang banget sih, kalau mau di copy di bukunya tuh ada. Jadi banyak hal-hal yang tadinya aku pikir tuh rohani gitu kan, ya rohani banget deh, ternyata itu life gitu. Nah, bisa dari fear, bisa dari value, nilai-nilai yang orang tua kita tanemin. Laki itu harus berjuang, laki itu nggak boleh ditraktir sama cewek, misalnya kayak gitu. Laki nggak boleh nangis, kayak gitu kan. Apalagi external forces gitu ya, misalnya external forces nih. Aku pernah waktu itu mau masuk sekolah kedokteran, seorang hamba Tuhan yang tempat papaku konseling untuk minta didoakan malah bilang anaknya nggak tahu diri, nggak punya uang malah sekolah dokter kayak gitu ya. Itu bisa membentuk membentuk aku ke depan untuk buktiin bahwa aku akhirnya jadi dokter kok. Pengennya nih waktu aku lulus datang ke orang itu dan bilang aku jadi dokter, pengennya gitu ya. Tapi puji Tuhannya enggak. Iya nggak sih? Kalau misalnya aku hidup dari untungnya berhikmatnya papaku ceritain itu setelah itu semua lewat. Coba itu terjadi saat sebelum aku lulus.
Ya nggak? Kebayang nggak kalau itu terjadi sebelum aku lulus, yang mendrive aku sampai aku lulus tepat waktu segala macam itu karena omongan orang itu. Pasti saat lulus aku akan dengan sombongnya datang ke ibu itu bahwa pakai stetoskop, ide bagus. Pakai jas dokter.